dan sapaan Allah. Namun harus diakui bahwa ternyata tidak setiap orang mau mendengarkan sapaan dan kasih itu. Bisa hal ini karena memang orangnya tertutup atau tuli, namun juga barangkali tidak melihat atau buta. Hari ini kita berusaha membuka hati dengan datang kepada Yesus yang kita rayakan dalam Ekaristi. Kita tetap mohon agar kehadirannya dalam tubuh dan darah memberi kesembuhan kepada kita yang merayakannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Allah. Kita lihat halaman 20. Tuhan kasihanilah kami, sebab kami telah berdosa terhadap Engkau. Tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami, Tuhan, dan anugerahkanlah keselamatan-Mu kepada kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mari kita memuji memuliakan Allah Tritunggal pada hari yang berbahagia ini dengan Gloria. 355. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami memuliakan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan yang besar. Ya Tuhan Allah Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihani kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah penyelamat kami, Engkau sendiri berkenan datang ke tengah kami untuk menawarkan kekuatan dan keselamatan. Maka kami datang membawa segala keprihatinan kami. Sudilah Engkau membuka telinga kami bagi sabda-Mu, agar dengan bersandar pada sabda-Mu yang suci, kami tidak lagi takut dan tawar hati,
dalam mengerungi gelombang hidup setiap hari. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dan melalui Roh Kudus setia menyertai kami sepanjang segala masa. Amin. Mari kita duduk untuk mendengarkan firman Tuhan lewat bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Pembacaan dari kitab Yesaya. Telinga orang tuli akan dibuka dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, jangan takut, lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan ganjaran. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir akan hangat, akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Demikianlah sabda Tuhan.
Pembacaan dari surat Rasul Yakobus. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi ahli waris kerajaan? Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab, jika ada orang yang memakai cincin emas dan pakaian indah masuk ke dalam kumpulanmu, dan masuk pula ke situ seorang miskin yang berpakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu, serta berkata kepadanya, "Silakan Tuan duduk di tempat yang paling baik ini." Sedang kepada yang miskin ini kamu berkata, "Berdirilah saja di sana," atau "Duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku." Bukankah kamu telah membuat pembedaan dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah saudara-saudari terkasih, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada siapa saja yang mengasihi Dia? Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Kemudian Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik.
Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakan kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub, tercengang, dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selama karyanya Yesus telah menyembuhkan banyak orang. Sebagian disembuhkan langsung atau segera, yang lainnya dengan kata-kata, sebagian dengan sedikit upacara, semisal penumpangan tangan atau dengan ludah dan lumpur seperti penyembuhan dalam Injil hari ini. Sebagian disembuhkan secara bertahap, seperti orang buta yang lambat laun baru bisa melihat. Awalnya orang-orang nampak seperti pohon-pohon berjalan, baru kemudian tampak sungguh-sungguh. Sebagian baru setelah tanya jawab, seperti orang Fonisia yang cepat menjawab dan yang tidak mau ambil serius penolakan awal Yesus. Dan sebagian baru setelah bertahun-tahun, semisal orang yang ada di tepi kolam Siloam, katanya ada 30 tahun baru sembuh. Sebagian disembuhkan karena mereka cukup beruntung punya teman-teman yang baik yang membantu mereka, seperti para teman si lumpuh yang menurunkannya lewat atap, atau sahabat-sahabat dalam Injil hari ini yang membawa si bisu tuli kepada Yesus. Sebagian disembuhkan dari jauh, seperti hamba kepala pasukan Romawi. Sebagian disembuhkan bukan tubuhnya, melainkan jiwanya, seperti si pemungut cukai Zakheus atau si wanita Samaria di sumur. Sebagian tidak disembuhkan sama sekali, gara-gara sebagaimana dikatakan terus terang oleh Markus dalam Injilnya, mereka tidak percaya. Sebagiannya entah kenapa tidak disembuhkan sama sekali. Tetapi cukup banyak orang disembuhkan sehingga orang-orang tahu bahwa belas kasih dan kerahiman Tuhan ada di tengah-tengah mereka, kata Injil. Saudara-saudari, penyembuhan dalam arti tertentu masing-masing kita di dalam gereja sekarang ini memiliki kuasa untuk melanjutkan karya penyembuhan Yesus. Maksud saya, kita semua punya daya kekuatan, daya kuasa untuk meringankan sebuah beban, turut berbagi dalam berbelasungkawa dengan seseorang, mengucapkan kata-kata yang memberi harapan atau penghiburan, dan karena itu membantu menyembuhkan hati seseorang. Dan penyembuhan dapat terjadi diam-diam, hampir-hampir tanpa disadari, dan seringkali terjadi di tempat di mana kita tidak mengharapkannya. Saudara sekalian, saya punya cerita tentang penyembuhan biasa, tidak spektakuler, kecil saja, tidak menyolok, dilakukan seorang pria yang tidak kita duga. Cerita ini diungkapkan kepada saya oleh seorang dokter ahli bedah beberapa tahun lalu tentang betapa kata-kata punya kuasa mengenai seseorang bernama John yang menurut dokter merupakan seorang yang kuat dan sangat percaya diri, jarang mengungkapkan emosinya, tidak pernah menangis misalnya. Suatu malam, John harus melarikan istrinya ke rumah sakit untuk operasi darurat. Operasi yang menyusul berjalan sukses, tetapi kondisi si perempuan itu memburuk. Meskipun dilakukan transfusi darah dan perawatan intensif, kondisi perempuan itu terus melemah. Dokter bingung, karena dari semua standar medis, mestinya si perempuan ini semakin pulih.
Akhirnya ia sampai kepada keyakinan akan penyebab semakin memburuknya kondisinya, yakni ia tidak mau berusaha jadi sembuh. Si dokter ahli bedah, seorang kenalan dari keluarga, datang mendekati ranjang si pasien dan berkata, "Saya rasanya punya pikiran kamu harus jadi baik untuk John." Dengan suara lemah dia menjawab, "John itu orangnya begitu kuat sehingga ia tidak butuh siapapun." Dokter memanggil si John ke kantornya dan menyampaikan kepadanya apa yang dikatakan istrinya. Segera John pergi ke ruang perawatan istrinya, memegang tangan istrinya itu lalu berkata, "Kamu harus jadi sembuh." Tanpa membuka matanya, si pasien itu berkata, "Mengapa?" John menjawab, "Karena saya membutuhkan engkau." Pada saat itu juga perawat yang sedang memonitor transfusi darah berkata bahwa ia melihat terjadinya perubahan dalam kecepatan denyut jantung si pasien. Kemudian si pasien itu membuka matanya dan berkata, "John, itulah yang pertama kalinya engkau katakan itu kepada saya." 2 minggu kemudian si istri itu sudah pulang ke rumah dengan pemulihan yang berjalan cepat. Mengomentari kasus ini, dokter itu berkata bahwa bukan melulu transfusi darah, melainkan kata-kata suaminya lah, pernyataan bahwa ia membutuhkannya lah, dan oleh karena itu pentingnya si istri itu bagi dia yang dikasihinya lah, yang menentukan antara hidup dan mati bagi perempuan itu. Si suami itu tidak mengatakan bangkit dan berjalanlah, tetapi kata-katanya sama-sama efektif dalam menyembuhkannya. Kisah lain, pemain football, kalau di Indonesia itu bola kaki, sebenarnya football untuk orang Amerika adalah bola tangan. Pemain football terkenal Amerika, Joe Torre, yang sekitar 10 tahun sebelumnya memberi nasihat kepada seorang anak SMA yang mau berhenti sekolah. Untuk apa sekolah? Tidak ada hasilnya apa-apa, untuk cari kerja. Dan karena kata-katanya itu, si siswa tadi melanjutkan sekolahnya dan pada akhirnya menjadi pengacara, mengatakan, "Ini membuat Anda menyadari apa yang kita semua bisa buat. Sepatah kata di sini, tepukan di sana, tepukan di pundak di sana, sebuah panggilan telepon, kita semua punya pengaruh luar biasa pada orang-orang lain." Joe Torre tidak menaruh jarinya pada telinga seseorang atau menyentuh lidah seseorang, tetapi ia sama-sama efektif juga dalam menyembuhkan orang. Saudara sekalian, saya menceritakan kisah-kisah ini oleh karena kita bicara mengenai penyembuhan. Kita cenderung selalu Kalau kita bicara mengenai penyembuhan, kita cenderung selalu berpikir tentang penyembuhan-penyembuhan besar yang dramatis, kesembuhan-kesembuhan ajaib yang menjadi berita. Itu jarang terjadi. Jauh lebih umum dan ada dalam jangkauan kita adalah kuasa atau daya kekuatan kita untuk menyembuhkan. Kata-kata seperti "aku membutuhkanmu", "aku mencintaimu", "aku di sini untukmu", atau tindakan menepuk pundak, menelepon, kehadiran, atau tindak kepahlawanan seperti merangkul spontan orang yang susah. Ini bukan cerita-cerita dramatis dari kitab suci. Walaupun demikian, itu semua juga sungguh merupakan penyembuhan. Saudara-saudariku, kita semua sudah menerima Roh Kudus dalam pembaptisan dan krisma. Karya penyembuhan Yesus ada di tangan kita. Kita ini semuanya pembuat mukjizat-mukjizat. Cuma soal mengetahui daya kekuatan atau daya kekuasa kita dan menggunakannya. Amin. Marilah kita tanggapi firman Tuhan yang kita dengar lewat bacaan-bacaan kitab suci dengan mengakui iman kepercayaan kita. Kita menyanyi credo dalam bahasa Latin dari puji syukur nomor 374. Yang K itu suara perempuan, yang U itu suara laki-laki.
Credo in unum Deum, omnipotentem, Factorem Caeli et Terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Deum ne Deo lumen de lumine, Deum ferrum de Deo ferro, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis. Crucifixus et siam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, vi ex Patre Filioque procedit. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam et expecto resurrectione mortuorum. Doa-doa umat. Kristuslah kehadiran kerajaan Allah yang menyelamatkan. Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Marilah kita dengan mantap berdoa kepada Bapa yang telah mengutus Yesus Kristus bagi keselamatan kita. Bagi gereja di negara-negara berkembang, ya Bapa, bimbinglah gerejamu di negara-negara berkembang, agar tidak hanya menonjol karena perhatiannya kepada kaum miskin, tetapi berani pula membela keadilan sosial. Kami mohon, kabul.
bagi masyarakat kita. Ya Bapa, berkatilah masyarakat kami untuk tetap setia dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran, serta mau terlibat dalam memberikan diri bagi orang-orang yang sedang mengalami penderitaan dan kesulitan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang sakit, bisu, tuli, dan buta. Ya Bapa, teguhkanlah semangat dan pengharapan orang-orang yang sakit, bisu, tuli, dan buta, sehingga dapat mempersatukan penderitaan mereka dengan penderitaan Kristus dan demi cinta kasih sejati. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua di sini, ya Bapa, terangilah kami agar jangan sampai silau oleh kekayaan, tetapi selalu waspada serta berbela rasa terhadap kesulitan sesama sebagai pengikut Kristus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bersama keluarga Wewengkang Anso, kita bersyukur sehubungan dengan hari ulang tahun perkawinan yang ke-16 pada tanggal 2 September 2021 yang lalu. Kiranya Tuhan selalu bersama keluarga, suami, istri, dan anak-anak, dan kiranya Dia mencurahkan rahmat dan cinta kepada keluarga ini. Keungkapan syukur hari ulang tahun yang ke-10 anak Britney Regina Celi Wewengkang tanggal 2 September 2021. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dia dalam kehidupan dan pendidikan. Semoga menjadi kebanggaan orang tua, lingkungan, dan terlebih takut akan Tuhan. Bersama keluarga Rawong Turangan, kita bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam keluarga, teristimewa Bapa keluarga, dan kita bersyukur bersama keluarga ini karena tanggal 4 September hari ulang tahun dari anak kami Dia Teresa Rawong ke-19 dan tanggal 5 September hari ulang tahun anak Nadia Selin Rawong yang ke-25. Semoga Tuhan memberkati mereka dan cita-cita mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa Maha Kuasa, kami percaya akan kebaikan-Mu sebagai Bapa dan akan penyelenggaraan-Mu terhadap semua orang. Perkenankanlah kami mengalami dan menghayati bahwa Engkau Allah kami dan kami umat kesayangan-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Berdoalah saudara supaya kita keluarganya yang berkumpul dalam nama Kristus ini dapat mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan. Amin. Allah penyelamat kami memuji Engkau dengan segenap hati, sebab lewat Yesus Kristus Engkau menjadikan segala-galanya baik. Orang tuli Kau jadikan mendengar, orang bisu Kau jadikan berbicara. Takjub akan kebesaran-Mu, semoga kami semakin tulus menyerahkan seluruh hidup kami untuk ikut ambil bagian dalam karya-karya Kristus. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Halaman 40. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab meskipun Engkau tidak memerlukan pujian kami, namun ucapan syukur kami kepadamu merupakan anugerah-Mu. Sesungguhnya pujian kami tidak menambah apapun padamu, tetapi berguna bagi keselamatan kami melalui Kristus Tuhan kami. Sebab itu, bersama paduan suara para malaikat, kami memuji-Mu dan dengan sukacita berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Halaman 46. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan,
Kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Benediktus Estefanus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus, sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Halaman 55. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Injil mengatakan bahwa umat takjub, tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Maka kita yang sering membisu tuli terhadap sabda Tuhan,
berdoa kepada Yesus. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Halaman 63. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Allah penyelamat kami, dalam kebijaksanaan-Mu yang tak terselami, Engkau telah memilih orang-orang miskin menjadi ahli waris kerajaan-Mu. Dikuatkan oleh sabda dan ekaristi hari ini, semoga kami tidak memandang muka dalam mengamalkan iman kami, agar sesudah pengabdian di dunia ini, kami pun boleh menikmati pemenuhan janji-Mu, yakni berbahagia abadi dalam kerajaan-Mu bersama Kristus. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mendengarkan beberapa warta gereja. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan. Yang saya kasihi dan hormati Bapak Pastor Paroki, Bapak Ibu, adik-adik umat yang terkasih. Selamat memasuki hari Minggu biasa yang ke-23. Hari ini juga adalah hari pesta pelindung paroki kita, Paroki Bunda Teresa Kalkuta, yang jatuh tanggal 5 September. Dan juga pada bulan ini kita memasuki bulan September. Dalam setiap tahun bulan September diperingati sebagai bulan kitab suci nasional. Yang pertama, atas nama pengurus dan umat, menyampaikan banyak terima kasih. Yang pertama kepada Bapak Pastor Paroki, Pastor Petrus Pitinangon PR, yang telah berkenan menyelenggarakan perayaan Ekaristi pada hari Minggu biasa yang ke-23 ini. Terima kasih juga kepada petugas liturgi, penyelenggara liturgi misa pada pagi ini, WKRI Ranting Santa Agata, dan dekorasi wilayah rohani Santo Mikael, serta para petugas lainnya, para petugas tata laksana dan protap WKI Santa Bernadette Subireus, dan juga petugas tata tertib parkir dan pengamanan dari LC Paroki. Juga seluruh umat yang hadir yang telah mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Beberapa penyampaian penegasan warta paroki disampaikan kepada seluruh umat mulai hari Senin tanggal 30 Agustus tahun 2021 ini dan seterusnya di Gereja Paroki Bunda Teresa GPI sudah bertugas security piket malam sampai dengan pagi yang berjumlah 2 orang secara bergantian sesuai jadwal. Maka diharapkan bagi umat yang datang ke gereja paroki atau ke pastoran dapat melapor ataupun kalau perlu mengisi buku tamu serta menyampaikan maksud dan tujuan kepada security yang bertugas. Jika ada masukan, kritik dan saran dapat disampaikan melalui Wakil Ketua DPP Bidang 2. Disampaikan terima kasih juga kepada keluarga Bapak Fredrik Sumeisi Nicholas yang sudah bersedia melanjutkan pembiayaan pembangunan menara lonceng gereja paroki. Kemudian disampaikan bagi seluruh umat atau saudaranya atau siapa saja yang berkenan hati ingin menyumbang untuk sumbangan renovasi fasilitas gereja di luar pembangunan menara lonceng, yaitu
perbaikan gedung gereja, dinding pagar yang keropos, dan juga instalasi listrik dan lain-lain bisa diberikan langsung kepada bendahara paroki Ibu Desi Arares atau lewat rekening Bank BNI 1230 atas nama Keuskupan Manado, Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta. Disampaikan terima kasih juga kepada ketua atau pengurus wilayah rohani yang sudah mengumpulkan dan menyetor sumbangan untuk renovasi fasilitas gereja paroki, dan bagi wilayah rohani yang belum mengumpulkan atau belum menyetor bisa disetor ke bendahara paroki. Kemudian bagi pengurus paroki, stasi wilayah rohani atau umat yang memerlukan informasi atau misa di wilayah dan keluarga dapat menghubungi wilayah rohani dan juga pastor paroki seperti nomor yang tertera di dalam warta paroki dapat dibaca. Diingatkan kembali bahwa hari ini minggu pertama ada kolekte kedua yang diperuntukkan untuk lintas paroki. Sesudah misa dapat mengisi di depan di dalam kotak-kotak yang sudah tersedia. Selanjutnya saya akan membacakan hasil rapat virtual Dewan Pastoral Pleno Paroki Bunda Teresa Kalkuta GPI pada hari Kamis 2 September tahun 2021. Bagian A, perayaan Pesta Pelindung. Perayaan Pesta Pelindung yang jatuh pada hari ini, tetapi karena hari Minggu, maka Pesta Pelindung akan dirayakan pada hari Senin tanggal 6 September tahun 2021 pada jam 5.30 pagi atau setengah 6 sebagai penanggung jawab bidang kerohanian atau seksi liturgi, terbuka untuk pengurus dan umat yang berkesempatan untuk hadir. Kegiatan bakti sosial peduli lingkungan dalam rangka Pesta Pelindung ini, umat akan mengadakan kebersihan lingkungan pada hari Sabtu tanggal 11 September tahun 2021 dengan 6 titik lokasi yang berbeda dengan pembagian sebagai berikut. Yang pertama, Kelurahan Mapangat Barat terdiri dari 3 wilayah rohani di stasi Mapangat Barat. Yang kedua, Kelurahan Kima Atas di 2 wilayah rohani di stasi Kima Atas. Yang ketiga, digabung wilayah rohani Santo Ambrosius, wilayah rohani Santo Thomas Becket, dan wilayah rohani Yohanes Rasul Penginjil. Yang keempat, digabung 3 wilayah rohani, wilayah rohani Santa Ursula, wilayah rohani Santo Fidelis, dan wilayah rohani Santo Valentinus. Yang kelima, digabung wilayah rohani Santa Elizabeth, wilayah rohani Maria Ratu Rosari, dan wilayah rohani Maria Ratu Pencinta Damai. Dan yang keenam, digabung 3 wilayah rohani Santa Litwina, wilayah rohani Santo Mikael, dan wilayah rohani Santo Athanasius. Masing-masing ketua wilayah rohani bersama ketua stasi yang berada di wilayah stasi berembuk sesuai pembagian kelompok di atas untuk menentukan satu titik lokasi tempat kerja bakti. Sebaiknya lokasi yang berhubungan langsung dengan kegiatan masyarakat umum. Kemudian menyusun rencana kerja dan anggaran dan dimasukkan ke sekretariat paling lambat hari Rabu tanggal 8 September tahun 2021. Pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021, khusus yang di pusat paroki, perwakilan dari masing-masing kelompok datang ke gereja jam 7 pagi untuk mengikuti doa bersama oleh pastor paroki sebelum kegiatan kerja bakti dimulai. Untuk stasi, silahkan diatur oleh ketua stasi masing-masing. Bagian B, pelayanan pastoral. Yang pertama, ibadah secara tatap muka di wilayah rohani dan kelompok kategorial sudah bisa dijalankan dengan tetap menerapkan prokes yang ketat dan melalui pertimbangan umat dan pengurus wilayah rohani dengan melihat situasi,
perkembangan penyebaran virus COVID-19 di sekitar area masing-masing. Khusus bulan September dalam rangka BKSN atau Bulan Kitab Suci Nasional, tata perayaan ibadah harap mengikuti pedoman yang sudah diedarkan dan akan diedarkan setiap minggu oleh bidang kerohanian. Yang kedua, pelayanan komuni umat lanjut usia dan lansia. Dan karena alasan kesehatan dan usia, maka memang belum diizinkan untuk mengikuti misa di masa pandemi, dan juga untuk pelayanan komuni di rumah belum bisa dilakukan mengingat kesehatan dan terjangkitnya virus Corona 19 ini. Tetapi oleh pastor paroki akan melayaninya direncanakan pada bulan depan, yaitu bulan Oktober tahun 2021. Poin yang ketiga, pelayanan misa di rumah atas intensi khusus keluarga berupa peringatan alwa, syukuran ulang tahun, dan pemberkatan rumah atau tempat usaha bisa dilayani oleh pastor dengan syarat hanya keluarga inti yang mengikuti misa, atau bila dibutuhkan pengurus inti wilayah rohani, ketua sekretaris bendahara, atau dengan koordinator seksi liturgi yang hadir. Yang keempat, perayaan pesta pelindung wilayah rohani dan kelompok kategorial tetap dilaksanakan dalam misa pagi besok, seperti yang disampaikan tadi pada hari Senin jam 5.30. Bagi pengurus dan umat yang ingin hadir dipersilahkan. Yang kelima, pelayanan sakramen pengurapan orang sakit atau SPOS masih mengikuti ketentuan terakhir yang disampaikan sebelumnya. Yang keenam, pelayanan sakramen baptis dilaksanakan sesudah perayaan Ekaristi, dan sebelum itu orang tua wali baptis akan diberikan pembekalan oleh pastor paroki. Yang ketujuh, sakramen perkawinan, pembekalan akan diatur oleh tim katekese, dan misa sakramen perkawinan hanya dihadiri oleh keluarga inti dari kedua belah pihak. Yang terakhir, poin 8, sakramen komuni pertama sudah dijadwalkan pada bulan November tahun 2021. Dan persiapan akan dimulai pada minggu kedua bulan September 2021. Untuk itu, formulir-formulir yang sudah dibagikan oleh seksi liturgi harap dapat segera dikumpul kepada seksi liturgi atau sekretariat. Demikian beberapa informasi yang kami sampaikan. Mungkin juga ada tambahan dari pastor paroki, dipersilahkan. Untuk laporan keuangan dapat dibaca di Warta Paroki. Terima kasih atas perhatian. Selamat siang. Terima kasih kembali kepada Bapak Romi Humokor. Mengenai penggunaan dana yang harus disetorkan untuk renovasi fasilitas gereja, saya sudah minta kepada seksi pembangunan supaya membuat perbaikan pada Gua Maria, dilengkapi dengan gua altar di situ, supaya kita awal Oktober pembukaan bulan Rosario kita bisa misa di luar. Untuk itu dibutuhkan dana yang cukup besar dan dipakai dana dari renovasi untuk renovasi fasilitas gereja. Saudara sekalian, bulan ini, bulan September adalah bulan Kitab Suci Nasional, dan mari kita umat Katolik semakin mendekatkan diri pada Kitab Suci. Karena itu KWI menganjurkan supaya bulan ini umat Katolik lebih mendekatkan diri, memfokuskan perhatiannya pada peranan Kitab Suci dalam memberi makan pada iman kepercayaan kita. Kita perhatikan itu juga
dan tema yang ditentukan untuk kita renungkan adalah jangan takut, inilah aku, tenanglah, jangan takut, inilah aku. Sekiranya tema ini sungguh-sungguh relevan untuk kita dalam masa pandemi COVID ini. Mari kita menutup perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan untuk kita, untuk hidup dan karya kita seterusnya. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Halaman 80. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Allahku, ku persembahkan hidupku darimu, jiwa dan ragaku hanya dalammu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku beri. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus,